wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rohmawati dari PAIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran langsung pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Muhlison Effendi. Pertama, pengertian strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah salah satu strategi yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang struktural dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, yakni selangkah demi selangkah. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang bisa disampaikan melalui kata-kata, sedangkan pengetahuan prosedural merupakan bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Maksudnya misalkan guru melakukan sesuatu itu dicontohkan kepada peserta didik. Strategi pembelajaran langsung ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh strategi pada peserta didik untuk penilaian belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Dalam sintaks ini ada 5 tahapan. Yang pertama, menyampaikan atau mempersiapkan. Yang kedua, mendemonstrasikan, memberikan bimbingan, mengecek pemahaman, dan memberikan umpan balik serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta didik. Ciri-ciri yang ketiga yaitu sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran itu berlangsung dengan efektif dan berhasil tentunya. Selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran langsung. Yang pertama, merumuskan tujuan, yaitu merumuskan tujuan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi guru itu merumuskan apa saja yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Tujuan mata pelajaran ini dipelajari itu untuk apa. Jadi peserta didik itu agar dapat memahami sebenarnya strategi pembelajaran ini atau materi pelajaran ini tuh untuk apa, untuk bagaimana gitu. Yang kedua, karakteristiknya yaitu memilih isi. Jadi guru itu memilih apa saja sih materi-materi yang baik, materi-materi yang benar dan agar paham peserta didiknya. Jadi tidak asal memilih isi. Jadi kita sebagai guru misalnya harus benar-benar menyiapkan materi itu tersebut, benar-benar memahami serta mempelajari sebelumnya agar keesokan harinya peserta didik itu dapat menangkap apa yang dipelajari tersebut. Jadi guru itu harus berperan aktif di sini. Dalam artian guru itu harus menjelaskan terlebih dahulu, kemudian para peserta didiknya itu boleh bertanya, memberikan umpan balik itu tadi. Karena karakteristik yang ketiga yaitu melakukan analisis tugas. Analisis tugas itu dibuat untuk alat. Maksudnya alat yang digunakan guru untuk menyampaikan materi tersebut kepada peserta didiknya. Jadi misalkan ada tugas. Nah, itu guru itu menganalisis tugas-tugas dari peserta didik tersebut agar guru dapat memberikan nilai. Oh, bagaimana sih caranya peserta didik ini menangkap materi yang saya berikan. Kemudian guru dapat mengetahui seberapa mampunya peserta didik dalam materi yang saya ajarkan ini, begitu. Dan yang terakhir karakteristiknya yaitu merancang waktu dan ruang. Jadi kita jika menjelaskan materi atau sebuah apapun lah, itu harus benar-benar memilih waktu dan ruang yang tepat. Jadi tidak pada saat peserta didik itu bosen atau tidak semangat misalnya. Tetapi alangkah baiknya jika peserta didik itu tidak semangat atau bosen, maka kita sebagai guru harus memberikan motivasi lah agar peserta didik itu
agar peserta didik tersebut itu semangat kembali. Bagaimana cara kita agar peserta didik itu nyaman dengan materi yang kita ajarkan. Yang kemudian langkah-langkah strategi pembelajaran langsung. Yang pertama itu menyampaikan tujuan. Nah, tujuan yang di atas tadi, maksudnya yaitu guru itu menyampaikan tujuan melalui rangkuman yang ditulis di papan tulis atau di lembaran kertas. Nah, kemudian guru itu menjelaskan maksud dari materi ini, pelajaran ini dari awal sampai akhir, dari bab pertama sampai bab terakhir itu apa saja sih tujuannya, untuk apa sih gitu. Dan tentunya memilih waktu yang tepat tadi, kemudian apa saja isi di dalam pelajaran tersebut yang dapat mudah ditangkap oleh peserta didik. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan peserta didik. Nah, di sini guru berperan harus benar-benar menyiapkan peserta didik agar peserta didik itu dapat tertarik kepada pelajaran yang kita sampaikan misalnya. Jadi pusat perhatian kita itu harus kepada peserta didik, benar-benar mengarahkan, oh gini peserta didik, gini ya anak-anak, kita harus mempelajari ini. Nah, materi ini merupakan apa gitu misalnya. Yang ketiga langkahnya yaitu presentasi dan demonstrasi. Jadi selain guru menjelaskan materi di depan melalui penjelasan, guru juga harus menyiapkan presentasi PowerPoint yang digunakan di layar biasanya. Nah, itu agar peserta didik itu tertarik dengan materi kita yang disampaikan tadi. Jadi selain itu juga guru harus presentasi, kemudian yang dijelaskannya itu lewat PowerPoint tadi, kemudian guru itu mendemonstrasikan, yaitu mempraktekkan di depan bagaimana caranya misalnya membuat sebuah tabel untuk perhitungan ya misalnya. Jadi guru itu memberikan contohnya membuat tabel, oh caranya bagaimana gitu. Yang selanjutnya langkahnya yaitu kejelasan presentasi. Jadi guru itu harus memperhatikan kejelasan presentasinya, nggak boleh asal atau cuman sekedar menjelaskan gitu. Selanjutnya yaitu melakukan demonstrasi tadi, praktek tadi udah. Yang selanjutnya 6 yaitu mencapai pemahaman dan penguasaan. Dan yang ketujuh yaitu berlatih. Jadi itu harus benar-benar dilatihkan kepada peserta didik. Dan yang ke-9 yaitu memberikan latihan terbimbing. You was we you was we so